Kami ucap syukur Tuhan bagi hari ini yang indah Kau kumpulkan kami di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji namamu. Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu. Mari kita sembah. Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau mencari Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini. Jamahlah setiap kami Yesus. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Ampuni setiap kami Bapa. Layakkanlah kami Tuhan. Haleluya. 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 Jesus. Jamah setiap kami Bapa. Haleluya. 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 Terpuji namamu Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiratmu. Kita pujikan dari awal dengan lebih sungguh. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala pertolongan-Mu, atas segala kuasa-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua untuk memuliakan dan meninggikan dan mengharumkan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Ini bisa mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan yang pada akhirnya. Berkati kami semua yang di sini ya Tuhan. Karena kami semua akan selalu, karena kami haus akan segala firman dan juga akan segala pujian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Semua aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seakhir Tuhan. Dalam nama Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk firman. Oh iya, maaf, ayatnya Untuk belum. Ayat firman pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari kita pujikan, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita mau bangkit memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya.
saudara, berikan Allahku ajaib. Kita pujikan ajaib Kau Tuhan. ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan sambil menunggu kita pujikan Anak Allah Yesus namanya. Bahkan mati
Cinta kasih Tuhan, Bapak Ugeng. Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau Roh Kudus jamah setiap kita pada pagi hari ini. Mengurapi setiap kita. Berikan damai sukacita setiap kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur, Engkaulah karya terbesar dalam hidup kami. Tidak dapat dinilai dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau penuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Segala pergumulan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau turun tangan atas setiap kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami, berikan kami telinga untuk mendengar dengan baik. Dan hati yang mau menerima firman-Mu supaya kami tumbuh subur Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Turunkan roh hikmat, akal budi dan urapan atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi perpanjangan lidah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya. Ya, saya senang kita berjumpa lagi di tempat ini dan sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua sampai akhir ibadah ini. Hari ini saya akan berikan tema yaitu tentang serba-serbi penciptaan. Ya mungkin anak-anak bisa masuk juga sekalian yang di luar, ini saya lihat kosong. Ya, anak-anak bisa masuk supaya bisa sama-sama belajar, ya terutama anak-anak besar. Ya, karena ini penting untuk kita tahu. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini, tetapi mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang sudah tahu ya tentang hal ini mengenai serba-serbi penciptaan di bumi. Dan saya akan membahas secara detail, 2 ayat saja saya akan bahas satu persatu kata yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Nah, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan, bisa belum? Kita bangkit berdiri, kita akan bacakan Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Silakan duduk. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau kita lihat sebelum itu saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira, pertama, sebelum langit dan bumi ada, apakah Tuhan sudah ada? Mengacu kepada ini. Atau surga lebih dahulu ada?
langit dan bumi lebih dahulu ada, baru Allah ada. Atau Allah dan surga ada secara bersama-sama. Ada 3 nih. Lebih dahulu mana? Allah? Atau lebih dahulu langit dan bumi? Atau lebih dahulu, tidak ada yang lebih dahulu, bersama-sama mereka ada. Allah lebih dahulu. Siapa yang Allah lebih dahulu? Angkat tangan. Oke, setuju ya? Allah lebih dahulu. Sampai sini kita sepakat. Firman Tuhan berkata, diperkuat Bapak Ibu betul. Wahyu 22 ayat 13, baca 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Arti Alfa dan Omega adalah awal dan yang terkemudian itu yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan mau menunjukkan saya itu adalah yang pertama kali di alam semesta manapun saya pertama kali ada. Meskipun nanti endingnya dia yang terakhir itu kita bisa menggambarkan oh berarti ada akhir. Enggak, ini unlimited akhirnya. Memang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Jadi kita bisa lihat keajaiban Tuhan itu luar biasa. Sebelum ada apapun di muka bumi ini, ada Tuhan terlebih dahulu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ayo. Sebelum ada langit dan bumi, berarti Allah pernah merasakan yang namanya kesendirian. Coba kita sambil menghayati kata-kata saya ini. Misalnya saya contoh Allah. Sebelum saya membangun tempat ini, sebelum saya ketemu dengan Bapak Ibu, sebelum ada bahkan ada terang dan semua segala macam, berarti saya belum ngapa-ngapain, berarti saya ya sendiri gak? Sendiri atau ada temannya? Karena memang segala sesuatunya belum ada. Saya nggak tahu berapa lama Allah itu sendiri. Saya nggak tahu. Cuman saya berpikir kemungkinan besar Allah itu pernah sendiri. Bayangin Bapak Ibu, sendiri ya, meskipun di rumah itu ada fasilitas, ada handphone, ada ini, tapi sendiri begitu ya. Enak sendiri atau enak ada temannya kira-kira? Coba, mungkin ada orang yang memang agak kelainan, lebih suka sendiri. Karena memang manusia diciptakan untuk bersosialisasi. Tapi kalau manusia ini agak sedikit kelainan, saya nggak suka banyakkan ketemu orang-orang, ditemenin, ada yang nemenin, saya lebih suka sendiri. Nah ini berarti patut dicurigai nih. Dia ada sesuatu yang kurang. Karena manusia memang diciptakan berpasangan, bukan single seperti itu. Tetapi yang ingin saya ajak, saya enggak berkata Allah itu kesepian, Allah itu sedih, Allah itu tidak bisa menikmati apa-apa. Tetapi ini yang menjadi bahan pemikiran. Karena ini saya masih bertanya-tanya, apakah bisa Allah mengalami yang namanya kesendirian, kesepian. Ketika saya berpikir, muncul lagi pertanyaan. Kan banyak orang tuh mau menjadi seperti Allah. Tetapi ketika proses segala sesuatunya terjadi seperti ini, belum tentu orang siap menjadi Allah. Dan bukan sesuatu yang mudah menjadi Allah. Bayangin, cahaya belum ada. Terang belum ada. Apa-apa belum ada. Baru ada Allah. Kemudian dia menciptakan satu-satu. Satu-satu. Makanya kalau kita lihat di sini, pada mulanya sebelumnya belum ada apapun yang diciptakan Allah. Jadi sebelumnya ketika Allah ada, Allah belum pernah menciptakan apapun. Enggak pernah Allah menciptakan apapun, enggak pernah. Yang diciptakan Allah pertama kali ini, pertama kali adalah firman Tuhan berkata Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum bumi Allah pertama kali menciptakan apa? Langit.
langit itu ada dua pengertian. Kalau dalam bahasa aslinya semayim, yaitu heaven atau surga, tempat kediaman Allah. Memang kalau di Alkitab kita itu ditulisnya langit. Tetapi dalam bahasa aslinya heaven, itu tempat kediaman Allah dulu. Dia buat rumahnya sendiri dulu. Surga. Itu dia. Nah, kalau Allah membuat surga, apakah sempurna atau setengah jadi? Yang mana kira-kira? Buat surga setengah jadi dulu. Atau sempurna? Mana yang setengah jadi? Angkat tangan. Saya buat pondasinya dulu, atapnya belakangan. Atau Allah menciptakan surga itu sempurna? Artinya sempurna itu semuanya sudah ada. Sama kayak Bapak Ibu beli akuarium, siapa pernah beli akuarium? Ya, akuarium dulu taruh air, ikannya nggak ono. Kira-kira ketika kita menciptakan, membuat segala sesuatu ciptaan kita sendiri, dikatakan ciptaan, itu belum jadi atau sudah selesai? Sudah. Bapak Arnold menciptakan mobil Ferrari. Mana Pak Ferrarinya? Loh ini masih, belum. Namanya hak cipta itu berarti sudah ada produknya dan sudah komplit. Berarti di dalam kerajaan surga, tempat kediaman Allah, pertama Allah menciptakan lokasi atau tempat, itu yang di bawah itu. Kota, saya anggap kota itu kerajaan Allah. Dia tempat itu, dia buat itu semua sempurna. Tapi bukan hanya kotanya, tetapi juga makhluk sorga, salah satunya makhluk sorga adalah malaikat. Meskipun di sorga tidak hanya ada malaikat, tapi ada banyak makhluk lain. Jadi komplit. Allah menciptakan langit komplit. Artinya langit pertama heaven. Artinya langit yang kedua adalah tata surya, cakrawala. Mulai dari bintang, mulai dari planet, kemudian tata surya itu semua Tuhan ciptakan sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Bahkan dia itu membuat segala sesuatu putarannya dan segala macam itu enggak saling bertabrakan. Dari dulu sampai sekarang kita aman-aman aja. Enggak pernah matahari tiba-tiba nyelonong deket berapa kilo dari bumi gitu ya. Atau tiba-tiba bulan saya mau mampir nyerempet. Enggak pernah. Semuanya sudah tertata dengan baik. Itu ciptaan Allah sudah disetting. Ketika Allah membuat segala sesuatu, planetnya ada berapa dan segala macam. Semuanya Tuhan ciptakan. Bahkan manusia sampai hari ini belum tentu mereka bisa melihat semua bintang-bintang ciptaan Allah. Saya mungkin waktu kecil masih berpikir, ternyata itu planet bintang-bintang itu dingin. Karena bintang-bintang itu munculnya malam, seolah-olah dingin. Tapi setelah besar saya baru tahu bahwa bintang-bintang itu ternyata adalah matahari juga. Karena dia mengeluarkan, maksudnya matahari itu ya panasnya sama kayak matahari, udah gak ada beda. Jadi ternyata bayangin. Tuhan menciptakan bintang-bintang yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar cahaya, ya itulah matahari, tapi letaknya jauh sekali, itu ada berapa. Dan bayangkan kalau ke bumi mampir sebentar bersama-sama, waduh. Lihat ada berapa bintang di langit? Ya itu berarti ada begitu juga panasnya. Jangan-jangan bahkan saya melihat video, ternyata matahari yang kita punya itu masih sebiji pasir dibandingkan planet-planet lain yang ukurannya besar. Dan bukan hanya besar, fungsinya sama seperti matahari, panasnya. Ayo, mengerikan itu. Tapi Tuhan menciptakan semuanya itu. Kemudian ciptaan Allah yang kedua adalah bumi. Kalau Allah menciptakan bumi, itu yang menjadi pertanyaan saya.
setengah jadi apa jadi semuanya? Atau tanah-tanahnya dulu, urukannya dulu, kemudian Tuhan berkata, inilah bumi kosong. Enggak. Tuhan menciptakan bumi sama konsepnya dengan Tuhan menciptakan langit. Komplit plus isi-isinya. Di dalamnya Tuhan juga bukan hanya menciptakan bulatan bumi, tetapi juga menciptakan isi-isinya di dalam. Mulai dari gunung, mulai dari pohon, binatang, dan semuanya itu komplit. Setelah semuanya itu jadi, barulah Tuhan berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit, surga, cakrawala, dan bumi. Artinya sudah finish, selesai. Sampai sini udah selesai. Ya. Kalau begitu menjadi pertanyaan berikutnya. Ketika Allah menciptakan bumi itu sempurna, kenapa? Coba kita lihat di ayat 2. Di ayat 2 ada terjadi perbedaan. Bumi belum berbentuk. Ayo kita baca semua. Dan kosong. Gelap gulita menutupi. Loh, lihat sini. Katanya di sini sudah jadi. Tiba-tiba di ayat yang kedua, kok buminya kosong, belum berbentuk. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu, apakah tidak sempurna atau memang Allah belum menciptakan sempurna bumi, hanya surga aja yang sempurna. Ayo, ini. Ternyata, kita lihat ya bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya, bumi belum berbentuk itu towu. Yang artinya padang tandus. Bumi itu menjadi padang tandus, bumi itu bercampur baur. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bercampur baur itu kalau misalnya ada waktu terjadi gempa bumi yang dahsyat itu terus kemudian banjir, itu namanya bercampur baur. Sudah enggak bisa nentuin lagi kloset di mana, meja makan di mana, udah jadi satu. Itu udah berantakan, jadi satu, bercampur baur. Mana yang A, mana yang B, udah nggak tahu lagi, udah jadi satu. Seperti suatu bencana, bahkan arti yang keempat adalah bumi menjadi hancur. Ah ini, bahasa asli ketemu. Enak kalau kita lihat langsung ke sumbernya. Jadi, kata yang lebih tepat adalah bumi bercampur baur, menjadi padang tandus, menjadi hancur. Tuh lihat. Kalau begitu, ada sesuatu yang terjadi sehingga bumi menjadi hancur dan bercampur baur. Karena sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi itu sempurna. Yeremia 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Tuh lihat. Terang tidak ada lagi. Campur baur, kosong, hancur. Nah ternyata Bapak Ibu, berikutnya dulu. Menurut para ilmuwan diketahui ini telah terjadi, para ilmuwan berkata begini, saya kutip lagi ya, saya copy paste aja, bahwa sekitar 66 juta tahun lalu itu satu kelompok binatang-binatang besar yang termasuk saurus, saudara-saudaranya semua itu mati itu dalam sekejap. Karena satu fenomena yang disebut dengan mereka punah karena
hujan meteor. Ini menurut mereka, ilmuwan yang berkata. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita ke Malang, ada namanya Jatimpak 3, itu dinosaurus, tapi itu bohong-bohongan. Tapi pertanyaan saya, dinosaurus itu hoax atau nyata? Ada? Halo. Atau cuman bohong-bohongan? Ayo, yang benar yang mana? Nyata apa enggak? Nyata. Memang di sini Indonesia enggak ada. Tetapi kerangkanya, kalau tulangnya ada, berarti dinosaurus pernah hidup. Tapi sekarang tidak ada kan? Semuanya lenyap dalam sekejap. Menurut para ilmuwan terjadi hujan meteor. Nah, coba bisa lihat video yang pertama. Ini biar anak-anak suka ya, edukasi juga. Nanti kita hubungkan antara ilmuwan dengan kebenarannya di dalam Alkitab. Suaranya diperbesar. Itu belum diperbesar tuh suaranya. Nah. Apa yang membuat dinosaurus punah? Halo semuanya, channel Bicara Agak kembali lagi dicepetin lagi. dengan membawakan Sudah segini. informasi yang menarik yang dikemas dengan cara yang seru. Biar cepat. Di video kali ini, di laut bernama udara, dinosaurus terbesar di darat bernama Mosasaurus, di laut bernama Plesiosaurus, dan di langit bernama Pterosaurus. Ketiga dinosaurus ini punya ukuran yang sangat besar dan raksasa. Ini bukan binatang sampai 12 fiktif, meter. tapi nyata. Anehnya tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan hidup. Agak dibesarin. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertahan hidup. Padahal mereka adalah predator terbesar. Dinosaurus menghuni bumi bersama dengan banyak hewan lainnya. Ada mamalia, kura-kura, buaya, katak, dan burung. Di saat semua hewan tersebut bisa bertahan sampai sekarang, kenapa hanya dinosaurus yang punah? Punahnya dinosaurus menjadi misteri hingga saat ini dan terus diteliti oleh para ilmuwan. Ada beberapa teori tentang apa yang menyebabkan dinosaurus punah. Serangan asteroid. Bumi pernah diserang oleh asteroid raksasa hingga menyebabkan terbentuknya kawah selebar 180 km di semenanjung Yucatan, Meksiko. Menurut para ilmuwan, jatuhnya asteroid ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sama kan dengan waktu kepunahan dinosaurus? Konon asteroid yang jatuh ini berukuran sangat besar hingga memecah daratan di bumi menjadi beberapa bagian. Jatuhnya asteroid dan pecahnya daratan di bumi sudah pernah dibahas juga di video channel Bicara. Silahkan cek video list channel Bicara ya. Bencana alam hebat. Menurut teori Nah, kedua, cukup. dinosaurus punah bukan karena serangan. Ya. Jadi ada berapa teori, salah satunya adalah karena hujan meteor. Nah ternyata kalau kita lihat, semua buka di dalam Yesaya 14, Yesaya 14, ayat yang ke-12, ya kita baca bersama-sama, nggak usah ditampilkan. Yesaya 14, ayat 12. Ternyata yang terjadi menurut Alkitab adalah ini. Sudah ketemu semua ya? Ya, kita baca bersama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang, tuh disebut bintang timur. Tapi bukan meteor loh ini ya. Putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan, mengatasi bintang. Nah itu stop sampai situ. Artinya siapakah ini yang jatuh dari langit atau jatuh dilempar oleh Allah ke bumi, yaitu adalah Luciel atau Lucifer bersama pengikut-pengikutnya. Ya kalau saya berpikir mungkin salah satunya yang besar itu ketika dia jatuh, ya itu hampir mungkin
Para ilmuwan berkata asteroid, tetapi menurut Alkitab itu yang dijatuhkan, itu iblis, dia memporak-porandakan, bukan hanya iblis, bukan hanya Lucifer, tetapi dengan pengikut-pengikutnya. Dia menghancurkan segala sesuatu ciptaan Allah di bumi yang luar biasa indahnya. Dia hancurkan, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Langsung dalam sekejap. Makanya ada banyak ilmuwan berkata umur bumi baru berapa, sudah berapa tahun? Berjuta-juta tahun. Loh kok? Dan mereka hidup purba, dinosaurus ini udah lama sekali hidup. Loh kok manusia baru sekitar dihitung-hitung menurut peta zaman, baru sekitar 6.000-an. 6.000 tahun, sedangkan ini udah 60 juta tahun. Wah, berarti sudah lama banget bumi diciptakan, baru manusia ada. Kalau kita komparasi loh ya, menurut ilmuwan tadi kan 65, 66 itu sudah ada. Mereka hidup di zaman itu 60-an juta tahun. Lah kita mulai dari Adam jatuh dalam dosa sampai hari ini kita baru 6.000 tahun. Sejuta tahun aja nggak nyampe loh. Ayo, kita mulai bisa berpikir di sini. Ya, next berikutnya. Dan kosong, ini di ayat 2. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kosong atau dalam artian tidak ada lagi kehidupan. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah ini sudah kosong, sudah gelap gulita. Artinya tidak ada cahaya. Gelap, Bapak Ibu bisa berpikiran sesuatu yang gelap datangnya dari mana? Iblis. Gelap. Gelap. Dia membawa kegelapan. Dia menghancurkan segala sesuatu yang baik, yang indah, cahaya, kemuliaan menjadi gelap gulita. Gelap. Hancur semuanya. Bisa kita bayangkan kejadian waktu itu. Jadi saya mau katakan ada kejadian antara mungkin kita baca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, itu kan langsung ayat 1 kemudian loncat ayat 2. Tetapi dari ayat 1 ke ayat 2 itu rentang waktunya begitu sangat panjang. Dan nggak bisa dihitung oleh waktu sekarang. Waktu sekarang itu kita memakai waktu kronos. Waktu kronos. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kronos mulai waktunya. Tapi ini waktu aion, belum ada waktu. Belum ada waktu kronos. Ini aion, waktu kekekalan Allah. Jadi kalau juta-juta tahun dijadikan, dikonversikan ke kronos, mungkin bisa berjuta-juta tahun. Tapi lihat sini, ternyata iblis dicampakkan ke bumi karena ingin menjadi seperti Allah. Nah ini video kedua, singkat aja. Mungkin yang ini anak-anak lihat di Superbook, betul ternyata yang Superbook buat itu cocok. Bawa kalian ke tempat dan waktu di mana ketidaktaatan menghancurkan dunia. Jadi yang Bapak Ibu tadi baca, inilah fenomenanya yang terjadi. Ini ada di surga. Mana kita? Aku tak bisa mendeteksi waktu atau lokasi kita. Tuh, tidak bisa mendeteksi waktu. Memang nggak ada waktunya di sana. Aion, waktu kekekalan. Ini Mikael. Betul ya? Jangan takut. Kalian aman di sini. Namaku Mikael dan kalian berada di surga. Besarin. Hadiah sempurna yang dijanjikan Allah bagi semua anak-anaknya. Ini luar biasa. Untuk apa bunyi trompet itu? Aku tidak tahu. Dan yang memberontak itu sangat banyak, sepertiga malaikat itu memihak kepada Lucifer ini. Aku
karya Allah paling sempurna. Dan aku akan naik melebihi semua ciptaannya. Oke, stop. Sampai situ. Tuh lihat. Jadi mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa dampaknya begitu dahsyat di bumi? Saya mau katakan malaikat terhebat, malaikat tercantik, malaikat sangat multitalent yang luar biasa. Mikael kalah, Gabriel kalah, yang kita tahu kan malaikat cuma ada 3 nama kan. Tapi malaikat yang paling perfect Allah ciptakan yaitu Lucifer. Atau Lucifer itu nggak ada dalam bahasa asli, tapi di dalam terjemahan Inggris. Tetapi aslinya Halel. Halel ini iblis ini yang sekarang berubah menjadi iblis. Jadi ada orang agama sebelah berkata begini, Tuhan menciptakan malaikat dan Tuhan menciptakan setan. Setan diciptakan dari api, betul ya? Betul nggak? Nggak pernah ada ya? Biasanya di sekolah negeri kalau ikut pelajaran agama nggak suka masuk ya. Saya suka masuk, suka dengar. Kalau iblis diciptakan itu dari api, jin itu dari api, semua segala macam ya. Berarti kalau begitu menjadi pertanyaan. Kalau Allahnya mereka menciptakan jin, setan itu dari api, berarti Allah menciptakan yang jahat dong. Ayo, betul nggak? Setuju nggak? Sedangkan konsep kita, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk, yang jahat. Semua ciptaan Allah baik adanya. Tetapi kenapa bisa ada iblis? Itu bukan ciptaan Allah. Allah hanya menciptakan yang baik, malaikat. Tetapi malaikat ini yang tidak taat. Sama seperti Bapak Ibu melahirkan anak, pengennya apa? Baik kan? Gak mungkin Bapak Ibu menciptakan anaknya mau jadi pembunuh, gak ada. Maunya jadi anak yang berhasil. Tetapi kalau anak itu dia menyimpang dari jalannya, itu bukan salahnya Bapak Ibu. Itu salahnya anak ini sendiri. Itu demikian juga. Allah menciptakan Lucifer itu sangat hebat, sangat perfect, sempurna. Bayangkan yang pengikutnya dia itu malaikat-malaikatnya itu banyak sekali. Ingin terjadi pemberontakan di surga, tapi dicampakkan ke bumi. Bayangin, power, kehebatan, kuasa daripada Halel ini, yang Tuhan sudah kasih sama dia, dia gunakan untuk menghancurkan bumi. Bus. Makanya tidak heran bumi menjadi sekejap hancur. Itu dia. Pertanyaan berikutnya. Kenapa iblis dibuang ke bumi? Kan dibuang aja ke mana? Planet Saturnus ke, planet Uranus ke, apalagi planetnya? Pluto ke Bima Sakti yang lain. Jangan bumi dong. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Lihat di sini. Kenapa? Karena saya jawab mungkin karena saya bukan Tuhan, nanti kita tanya sendiri. Tapi kalau saya berpikir, kenapa iblis dibuang di bumi? Karena mungkin Allah itu pertama maha kasih. Betul ya, setuju sama saya Allah maha kasih kan? Kedua Allah maha adil. Memang dia jahat. Kita tahu iblis jahat, Halel jahat. Tetapi lihat. Sudah berapa lama dia mengabdi kepada Tuhan? Sudah berapa lama dia jadi WL, pemimpin puji-pujian? Sudah berapa lama dia menyembah nama Tuhan? Saya nggak tahu. Mungkin sudah bertahun-tahun, ribuan tahun dia sudah memuliakan nama Tuhan. Dia sudah memuji nama Tuhan. Jadi karena Allah itu kasih dan Allah itu adil. Jadi dia tidak membiarkan meskipun dia sudah jahat tetapi kebaikan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Kalau saya jadi Allah ketika dia jatuh, hari itu juga saya akan jatuhkan dia ke neraka. Betul ya? Tapi lihat, ada satu cerita yang menarik tiba-tiba saya ingat. Waktu ada orang gila kerasukan di kuburan,
yang diisi ada sekitar satu legion itu 6.000 orang masuk ke dalam satu orang. Kemudian Tuhan Yesus datang dan dia berkata begini, Tuhan, waktuku belum tiba. Ada di situ katakan. Jangan engkau hukum aku, waktuku belum tiba. Ternyata iblis dan pengikutnya diberi waktu. Saya berpikir, kenapa sih orang jahat dikasih waktu? Dihukum aja langsung. Ingat, Allah itu adil dan Allah itu kasih. Setiap apa yang sudah menjadi kebaikannya dia, Allah tidak mau berhutang. Coba kita bisa berpikir menjadi seperti Allah sedikit aja. Ketika ada karyawan kita, dia sudah mengabdi 50 tahun, kemudian dia melakukan kesalahan yang fatal. Kita sebagai tuannya bagaimana? Menghukum-hukum, tapi kita lihat kan, itu loh kasihan. Dia dari pagi sudah bangun sampai malam, dia udah kerja luar biasa. Memang dia jahat, nggak bisa dipungkiri dia jahat. Tapi ingat juga dia baik. Saya bangga saya punya Tuhan yang luar biasa seperti ini. Tidak melupakan kebaikan dari ciptaannya. Meskipun dia jahat, tapi Tuhan lihat. Dan perlu kita tahu, jangan-jangan ini adalah ciptaan Tuhan yang paling dia sayang. Paling dia sayang, mantan disayang Tuhan. Karena apa? Dia berada posisinya paling dekat dengan kemuliaan Tuhan. Paling disayang Tuhan dia. Makanya orang yang paling disayang Tuhan harus hati-hati. Ini paling disayang Tuhan, tapi dia jatuh. Hati-hati Bapak Ibu. Berikutnya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa air? Karena daratan sudah tidak ada lagi. Tadinya ada daratan, tetapi dihancurkan oleh iblis. Di muka bumi ini banyak daratan atau banyak air Bapak Ibu? Banyak air. Bahkan kita bisa berpotensi berapa ratus tahun ke depan ini daratan akan semakin hari semakin habis. Makanya betul ini semuanya dipenuhi air, tidak ada lagi daratan. Dan roh Allah melayang-layang di atas air. Apa yang bisa kita belajar dari dua ayat ini? Yang pertama, banyak orang yang ingin seperti Allah tanpa melihat perjuangan Allah yang Allah lakukan itu luar biasa sulit. Kita dengan gampangnya ketika semua sudah ada, oh enaknya jadi Allah. Kalau saya enggak. Bayangkan Allah harus menanggung lebih banyak menanggung bebannya daripada kesukaannya. Bayangin ketika ada orang-orang Kristen yang menyakiti dia, dia sakit. Satu lagi menyakiti dia sakit. Bayangin satu bumi ini dia harus menanggung sakit hatinya orang-orang yang mengecewakan dia. Belum lagi makhluk ciptaannya yang dia sayang, Lucifer, jatuh, dia sakit lagi. Belum lagi dia sudah ciptakan baik-baik, dihancurkan lagi. Kalau saya lebih memilih, lebih enak jadi anak. Enak jadi anak. Saya mau jadi anak. Karena anak tidak perlu repot-repot, tanggung jawabnya seperti orang tua. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, enak jadi anak atau enak jadi orang tua? Oh langsung anak. Anak-anak nggak perlu susah keras, banting tulang. Banting handphone aja boleh. Lihat, kita harus mensyukuri, kita ciptaan Allah, oh manusia seringkali banyak mengeluh. Tapi Tuhan berkata, coba kamu jadi saya. Kuat gak? Enggak kuat, saya berpikir ketika semua belum ada, saya misalnya sudah ada, semuanya belum ada. Ayah gak mampu lah. Gak mampu. Makanya manusia jangan banyak mengeluh. Karena jadi Allah pun itu tidak sesuatu yang gampang. Apalagi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah membuat plan. Saya sendiri yang akan turun. Karena kamu adalah anak saya sendiri.
melalui perjamuan anggur dan roti ini. Dia akan menebus dosa kita. Makanya kita harus ingat terus. Yang kedua, Allah menciptakan tidak instan tetapi berproses. Saya katakan Allah itu suka proses. Saya paling gak setuju yang ada di film-film. Kamu mau apa? Cling, sekejap. No, gak begitu juga kali. Segala sesuatunya berproses. Jadi jangan berpikir dia Tuhan dan dia suka instan. Jadi bumi, langsung ada bumi, langsung semuanya. No. Semuanya berproses. Makanya kalau jadi anak Tuhan, kalau mau berhasil, bukan hanya berdoa firman Tuhan berkata, tapi berdoa juga dan bekerja. Amin. Jangan kita hanya berdoa pulang, saya sudah terima janji Tuhan, tapi dia gak pernah bekerja. Namanya itu malas. Gak bisa. Berikutnya lagi, yang ketiga. Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, kalau kita ikut Tuhan, jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Kita ikut Tuhan harus totalitas. Amin. Yang terakhir, Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat. Tetapi itu semua lahir dari si jahat atau si iblis. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa kita ditebus? Kenapa iblis tidak ditebus? Karena asal daripada kejahatan itu bukan dari manusia. Manusia itu cuman kena hoak, kena tipuan, rayuan dari iblis. Kalau kamu makan ini. Tapi manusia pada aslinya itu tidak ada kejahatan, potensinya nggak ada. Kejahatan itu murni sepenuhnya diciptakan oleh iblis ini. Saya mau tanya, yang membunuh sama yang itu, yang nemenin doang, kira-kira hukumannya lebih berat mana? Yang membunuh kan? Karena dia otak dalangnya. Kita itu cuman tergoda aja. Tapi dalang dari semua kejahatan, otaknya ini iblis. Makanya iblis tidak dapat penebusan. Kedua, karena iblis diciptakan langsung dari kemuliaan. Iblis langsung diciptakan perfect, sempurna. Makanya dia tidak dapat kesempatan. Tapi manusia diciptakan dari segala sesuatu yang hina, debu dan tanah. Dia dari segala sesuatu yang hina. Makanya Bapak Ibu, pikir ini baik-baik. Yesus atau Allah kita menciptakan segala sesuatunya dari yang luar biasa, hebat, perfect. Ternyata dia jatuh, dia ganti. Dia ciptakan dari yang tadinya di atas, dia ciptakan sekarang dari yang di bawah. Dari segala sesuatu yang hina. Saya dan Bapak Ibu diciptakan dari segala sesuatu yang hina. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai kemuliaan yang akan datang. Saya mau tanya, kalau orang sudah lahir jadi raja, apa dia bisa ada ucapan syukur? Lebih mengucap syukur mana? Orang yang dari bawah, gelandangan diangkat menjadi anak raja atau lahir jadi raja? Gelandangan. Dia akan lebih punya ucapan syukur. Lebih rasa Tuhan terima kasih saya sudah diangkat. Itulah kita. Oleh karena itu mari pagi ini menjelang siang kita menghormati, menghargai tubuh dan darah Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat. Naik lagi.
naik 2. 1, 2, naik lagi. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, kau layakanku menghampirimu, melihat tatap kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Petugas perjamuan, silakan maju ke depan. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk, saat melihat tata kemuliaan kudus-Mu. Pujian tunaikan oleh kuasa kekudusan-Mu. Kasih-Mu mengalir, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Semuanya sudah dapat? Sungguh besar
Mari kita semua bangkit berdiri. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. oh, oleh kuasa darahmu. Kau telah tebus dosaku. Menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan baru. Angkat tubuh Yesus tinggi-tinggi. Kita menghargai kematian Yesus. Karena dia cinta saya dan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita sembah dia. Haleluya. Oleh kuasa darahmu